Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anakku sekalian. Nur Asni Hadir, Bu. hadir ya. Asrita Ahmad, Saya, Bu. oke, hadir. Andi Ardila, Hadir, Bu. oke, hadir ya. Rika Radawati, Hadir, Bu. oke, baik, hadir semua ya. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar mengenai sistem koordinasi. Baiklah anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar mengenai sistem koordinasi. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Ada yang tahu apa itu sistem koordinasi? Oke, bagus sekali ya. Jadi betul sekali yang dikatakan oleh temannya bahwa sistem koordinasi itu adalah organ atau sistem organ yang bekerja sama secara efisien atau bekerja secara bertahap untuk mengendalikan tubuh kita atau yang bekerja di dalam tubuh kita. Pada sistem koordinasi ini itu mencakup beberapa bagian ya. Jadi sistem koordinasi ini bukan hanya sistem koordinasi saja, tetapi dia juga mencakup beberapa bagian atau ada bagian-bagian tertentunya. Nah, salah satunya itu adalah sistem saraf, yang kedua sistem indera, dan yang ketiga itu adalah sistem hormon. Tetapi pada hari ini kita akan terfokus pada sistem saraf saja. Nah, oke. Baiklah anak-anakku sekalian, pernah sih kalian merasakan ketika kalian sedang berjalan atau ketika kalian sedang keluar rumah, terus kalian tidak sengaja bersenggolan dengan orang lain atau tidak sengaja berpegangan tangan dengan orang lain. Nah, apa yang kalian rasakan pada saat kalian sedang bersenggolan dengan orang lain tersebut? Tentu saja kalian pasti penasaran kan apa yang terjadi, apa rangsangan apa yang terjadi ketika kalian sedang bersenggolan dengan orang itu. Tentu saja kalian penasaran. Nah, apa yang kalian rasakan pada saat kalian bersenggolan dengan orang lain atau kalian sedang pegangan tangan dengan orang lain, itu adalah ternyata karena adanya sistem saraf yang bekerja pada tubuh kita. Nah, jadi sistem saraf ini sangat berperan penting ya dalam kehidupan kita, dimana karena sistem saraf ini saling bekerja sama untuk mengendalikan tubuh kita. Atau kalian pernah merasakan tersengat listrik? Pernah ya? Nah, apa yang terjadi ketika kalian tersengat listrik? Nah, pasti kalian merasakan ngilu kan? Ngilu, tegang, langsung terdiam, secara tiba-tiba kalian langsung terdiam. Nah, itu semua adalah bentuk respon dari sistem saraf kita atau sistem saraf kita lah yang bekerja pada saat kalian tersengat listrik. Nah, berdasarkan contoh yang sudah Ibu jelaskan tadi, itu akan berhubungan atau berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu adalah sistem saraf. Oke, baik, lanjut ya. Jadi materi ini kita akan mencapai tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajarannya itu terdiri dari 4, yaitu kita dapat menjelaskan mengenai pengertian saraf dan bagian-bagiannya. Yang kedua, kita dapat mendeskripsikan struktur dan fungsi jaringan saraf dan otak. Yang ketiga, kita dapat menjelaskan susunan sistem saraf manusia dan fungsi masing-masing komponen sistem saraf. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah kita dapat menggambarkan
tentang bagaimana terjadinya gerak refleks. Jadi adapun manfaat kita mempelajari materi ini atau sistem koordinasi ini adalah salah satunya kita dapat mengetahui bagaimana cara kerja pada tubuh kita. Salah satunya itu adalah cara kerja sistem saraf kita, bagaimana cara kita bisa mendengar, kita bisa melihat, dan kita bisa berjalan. Itu dikendalikan oleh sistem saraf apa. Nah, di sini kita bisa mempelajarinya. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya Ibu akan membagi kalian ya dalam beberapa kelompok. Kita akan berdiskusi pada hari ini. Jadi Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, Ibu akan membagi kelompoknya terlebih dahulu ya. Jadi kelompok pertama itu Nur Asni dengan Rika Radawati M. Itu kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 itu terdiri dari Andi Ardila dan Asri Ahmad. Oke. Jadi kelompok 1 itu duduk di sebelah kiri saya, terus kelompok 2 itu di sebelah kanan saya. Oke, jadi kelompok 1 itu akan membahas mengenai pengertian saraf dan bagian-bagiannya. Kemudian kelompok 2 akan membahas cara kerja gerak refleks dan fungsi sistem saraf. Ibu persilahkan kepada anak-anak sekalian untuk mengatur posisinya masing-masing yang sudah Ibu sediakan. Oke, sudah ya? Nah, karena sudah, Ibu juga akan membagikan sebuah LKPD atau berupa lembar kerja. Dan di lembar kerja itu berisi beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Dan sebentar kalian akan mendiskusikannya di depan kelas. Oke? Oke. Jadi Ibu akan menayangkan videonya. Kalian simak baik-baik dan kalian catat yang perlu dicatat, hal-hal yang penting yang perlu dicatat. Kemudian di akhir pembelajaran Ibu akan mengevaluasi sejauh mana kalian memahami penayangan video tadi. Oke, Ibu sudah membagikan lembar kerjanya ya. Jadi selanjutnya Ibu akan menampilkan videonya. Oke, penayangan videonya sudah berakhir ya. Ibu berharap anak-anakku sekalian sudah memahami dan mengerti apa yang ada pada penayangan video tadi. Dan Ibu juga berharap bisa mencatat, sudah dicatat hal-hal yang penting pada penayangan video tadi. Nah, selanjutnya Ibu beri kesempatan kepada setiap kelompok untuk berdiskusi. Ibu kasih waktu selama 15 menit. Dimulai dari sekarang ya. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, waktunya sudah selesai ya. Berarti diskusinya juga sudah harus selesai. Oke, jadi Ibu persilahkan kepada kelompok 1 untuk naik ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, perwakilan saja ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama, mengenai pengertian dari sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem yang berperan dalam menerima, mengolah, dan meneruskan hasil olahan rangsangan yang diterima oleh reseptor ke afektor. Nah, untuk bagian-bagian sistem saraf itu terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan organ-organ sensorik, serta semua saraf yang menghubungkan organ-organ ke seluruh tubuh.
Nah, itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Jika ada yang kurang dimengerti atau belum dipahami, teman-teman bisa bertanya. Terima kasih. Saya mau bertanya begini. Tadi Anda menyebutkan mengenai bagian-bagian dari sistem saraf. Salah satunya itu adalah otak. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah fungsi dari otak dan bagian-bagian otak? Coba Anda jelaskan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 2. Jadi di sini saya akan menjawab mengenai otak ya. Otak merupakan otak manusia itu terdiri dari dua belahan atau hemisfer, yaitu belahan kiri dan kanan. Kedua belahan tersebut dihubungkan oleh balok otak yang berongga berisi cairan getah bening atau yang disebut dengan cerebrospinal. Nah, mengenai bagian-bagian otak itu terdiri dari 3, yaitu otak besar, otak kecil, dan otak tengah. Itu jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, karena kelompok 1 sudah selesai, Ibu persilahkan kepada kelompok berikutnya, yaitu kelompok 2, untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami, yaitu mengenai fungsi dari sistem saraf dan bagaimana cara kerja gerak refleks. Nah, untuk yang pertama yaitu fungsi dari sistem saraf. Nah, perlu kita ketahui, jadi sistem saraf itu atau sistem saraf pada manusia itu terdiri dari 2, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, untuk sistem saraf pusat, dia itu berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh. Sementara sistem saraf tepi atau yang sering kita sebut dengan kata perifer, yaitu dia merupakan lanjutan dari neuron yang bertugas untuk membawa impuls saraf menuju ke dan dari sistem saraf pusat. Nah, untuk berikutnya yaitu mengenai gerak refleks. Jadi gerak refleks merupakan gerak yang melalui perjalanan impuls pendek, di mana perjalanan impuls diawali dari reseptor sebagai penerima rangsangan, kemudian dibawa oleh neuron sensorik ke pusat saraf tanpa diolah oleh pusat saraf. Kemudian impuls diterima oleh neuron konektor dan tanggapan dikirim oleh neuron motorik menuju ke efektor. Nah, itu hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, berhubung diskusinya sudah selesai ya, dan Ibu sangat mengapresiasi hasil diskusi anak-anakku sekalian karena semuanya bekerja dengan baik, bekerja aktif, semuanya aktif dalam berdiskusi. Ibu sangat mengapresiasinya dan kita tepuk tangan dulu untuk hasil kerja kalian. Jadi betul sekali ya yang dikatakan oleh kelompok 1 tadi, bahwa sistem saraf manusia itu terdiri atas 2, yaitu ada saraf pusat dan saraf tepi. Nah, untuk saraf pusat dia dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu ada otak dan sumsum tulang belakang. Nah, untuk otak dia terdiri dari 3 bagian, atau dia dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu ada otak besar atau cerebrum, ada otak tengah, dan ada otak kecil atau cerebellum. Nah, untuk otak besar, dia merupakan bagian terluas pertama dan bentuknya itu seperti oval. Nah, bentuknya itu seperti oval. Kemudian otak besar ini dia mempunyai 2 lapisan, yaitu lapisan luar atau korteks yang berisi badan neuron. Kemudian untuk bagian lapisan dalam dia berisi serabut akar. Nah, untuk otak tengah itu dia ukurannya kecil. Nah, otak tengah itu ukurannya kecil ya.
Dan pada otak tengah itu dia terdapat saraf oculomotoris. Nah, saraf oculomotoris ini dia berhubungan dengan sistem pergerakan mata kita, di mana misalnya pada saat kita sedang mengangkat bola mata kita atau sedang memutar mata kita, nah otak tengah lah yang berperan di situ. Nah, kemudian untuk otak kecil atau cerebellum. Nah, otak kecil ini dia merupakan bagian terluas kedua dari otak, atau dia bagian terluas kedua setelah otak besar, di mana otak kecil ini dia berfungsi sebagai pusat keseimbangan tubuh kita. Nah, misalnya pada saat kita sedang berjalan, nah otak kecil inilah yang berperan di situ untuk mengendalikan pada saat kita sedang berjalan atau sedang duduk. Kemudian untuk sumsum tulang belakang, dia itu berfungsi sebagai pusat gerak refleks, atau dia sebagai pusat penghantar impuls dari kulit atau otot menuju otak, penghantar impuls dari kulit menuju otot ke otak. Kemudian bisa juga dari otak menuju ke otot tubuh. Nah, itu merupakan fungsi dari sumsum tulang belakang. Nah, jadi selanjutnya untuk bagian kedua yaitu saraf tepi, di mana saraf tepi ini kita lihat berdasarkan fungsinya dulu ya. Jadi berdasarkan fungsinya itu dia dibagi menjadi dua, yaitu ada saraf somatik atau gerak yang disadari, dan saraf otonom atau sebaliknya atau gerak yang tidak disadari. Nah, untuk saraf somatik, misalnya gerakan kepala, gerakan berjalan, atau gerakan tubuh lainnya. Nah, itu untuk saraf somatik atau gerak yang disadari. Sedangkan untuk saraf otonom atau gerak yang tidak disadari, misalnya gerak otot polos, gerak otot jantung dan kelenjar. Nah, untuk selanjutnya berdasarkan sifat kerjanya, saraf tepi itu dibagi menjadi dua, yaitu ada saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Nah, untuk bedanya, kalau saraf simpatik dia memiliki ganglion, sementara saraf parasimpatik itu tidak memiliki ganglion. Baiklah anak-anakku sekalian, bagaimana anak-anakku sekalian? Ibu harap apa yang Ibu jelaskan tadi bisa kalian pahami ya, dan bisa kalian mengerti. Dan selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, Ibu akan mempersilahkan kepada satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Ya, oke, silakan kepada Nur Asni untuk menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyimpulkan 3. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah sistem saraf adalah sistem yang berperan dalam menerima, mengolah dan meneruskan hasil olahan rangsangan yang diterima oleh reseptor ke afektor. Untuk bagian sistem saraf terdiri atas dua, yaitu saraf pusat dan saraf tepi, di mana saraf pusat itu terdiri dari dua, yaitu ada otak dan sumsum tulang belakang. Nah, otak terdiri lagi dari beberapa bagian, yaitu ada otak besar, otak tengah, dan otak kecil. Dan untuk saraf tepi dia dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan fungsi dan berdasarkan sifatnya. Untuk berdasarkan fungsinya dia dibedakan menjadi dua, yaitu saraf somatik dan saraf otonom. Sementara untuk berdasarkan sifat kerjanya dia dibedakan menjadi dua, yaitu saraf simpatik dan parasimpatik. Terima kasih. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu sangat mengapresiasi atas kerja keras kalian, mulai dari berdiskusi, menjawab pertanyaan, dan menyimpulkan materi. Ibu sangat bangga. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baiklah, untuk pertemuan besok atau untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai
sistem indera dan sistem hormon ya. Jadi sebelumnya Ibu menugaskan kepada kalian untuk mencari beberapa sumber belajar, baik itu dari sosial media, dari internet, ataupun dari buku-buku atau dari mana saja. Dan Ibu harap kalian juga bisa belajar dari rumah ya. Oke, cukup sekian dari Ibu. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.